warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NIM T20191371. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatur Rafiah, NIM T20191359. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurmalasari, NIM T20191383. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perpustakaan, pengertian media pembelajaran, dan pengertian sumber belajar. Yang pertama adalah pengertian perpustakaan. Apa sih perpustakaan itu? Perpustakaan itu sebenarnya memiliki banyak sekali pengertian menurut para ahli, dan dapat disimpulkan bahwa pengertian perpustakaan adalah pusat informasi atau tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi pustaka seperti buku-buku atau bacaan lainnya, yang juga dapat digunakan sebagai pusat informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Contohnya seperti kita, seorang siswa atau mahasiswa, kita untuk menemukan suatu wawasan, untuk mendapatkan satu pengetahuan yang lebih luas, kita juga dapat pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku atau membaca bacaan buku-buku yang ada. Yang kedua adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Media ini juga dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Contohnya seperti jika kita ingin mendapatkan perhatian dari siswa, agar siswa dapat mendengarkan kita sehingga ilmu yang kita berikan kepada mereka bisa dapat mereka cerna dengan baik, bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mungkin dengan kita membuat game yang mereka suka, sehingga mereka tidak akan bosan dengan apa yang kita ajarkan. Dan tugas seorang guru adalah bagaimana cara kita membuat media belajar yang menyenangkan agar siswa tidak merasa bosan, sehingga siswa dapat menerima dengan baik pelajaran yang kita berikan. Yang terakhir adalah pengertian sumber belajar. Sama seperti perpustakaan, sumber belajar juga mempunyai pengertian dari beberapa para ahli. Dan dari referensi pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang berasal dari diri luar peserta didik yang dapat membantu terjadinya proses belajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian perpustakaan, sumber belajar dan media pembelajaran. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat perpustakaan sebagai media belajar. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsinya terlebih dahulu. Secara umum, fungsi perpustakaan sebagai media belajar diantaranya yaitu yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Kan tentunya setiap pengalaman siswa berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan banyaknya pengalaman pada siswa tersebut, seperti halnya keterbatasan buku, kesempatan berwisata, dan sebagainya. Nah, hal itu dapat diatasi dengan media pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu dapat memungkinkan adanya interaksi belajar secara langsung antara siswa dengan lingkungannya. Jadi di sini siswa itu dapat leluasa untuk belajar dengan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga yaitu dapat menanamkan konsep dasar dengan benar, konkret, dan realistis. Dan yang keempat, dapat meningkatkan keinginan dan minat siswa. Dan yang terakhir yaitu dapat menambah motivasi siswa untuk belajar. Nah, selanjutnya manfaat perpustakaan sebagai media belajar. Di antaranya adalah yang pertama, dapat menimbulkan kecintaan terhadap siswa dalam membaca. Yang kedua, dapat memperbanyak pengalaman siswa dalam belajar. Yang ketiga,
dapat mempercepat penguasaan teknik membaca. Kemudian yang keempat, dapat membiasakan siswa belajar secara mandiri. Yang kelima, dapat membantu perkembangan kecakapan dalam bahasa. Kemudian yang keenam, dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Dan yang ketujuh, dapat membantu guru-guru dalam menemukan sumber-sumber belajar. Dan yang terakhir, dapat membantu murid-murid atau siswa, guru-guru, dan staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari perpustakaan. Nah, fungsi dari perpustakaan itu ada 4 macam. Yang pertama, fungsi edukatif. Maksud dari fungsi edukatif itu sendiri yaitu perpustakaan harus meningkatkan minat baca siswa dan mengembangkan kecakapan dalam berbahasa, mengembangkan daya pikir yang rasional dan kritis, serta membimbing dan membina siswa. Dan yang kedua yaitu fungsi informatif. Nah, yang dimaksud fungsi informatif itu sendiri yaitu perpustakaan harus menyediakan bahan-bahan dan informasi yang up to date serta bermutu. Dan yang ketiga yaitu fungsi administratif. Nah, fungsi ini yaitu perpustakaan harus diiringi dengan kegiatan pencatatan, penyelesaian, pemrosesan bahan-bahan pustaka serta menyelenggarakan sirkulasi praktis dan efisien. Nah, yang keempat yaitu fungsi rekreasi. Nah, fungsi rekreasi. Yang dimaksud fungsi rekreasi itu sendiri yaitu perpustakaan selain menyediakan buku-buku ilmu pengetahuan, perpustakaan juga harus menyediakan buku-buku hiburan seperti buku dongeng, cerita, dan majalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari perpustakaan. Nah, manfaat dari perpustakaan itu sangat banyak sekali. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan peserta didik. Yang ketiga, perpustakaan juga membantu dalam menyelesaikan tugas peserta didik. Yang keempat, yaitu perpustakaan juga menjadi media pembelajaran peserta didik. Dan yang kelima, perpustakaan juga memperkaya pengalaman dalam pembelajaran siswa.